Halo semua, bagaimana kabarnya? Hari ini saya meminta izin untuk menggantikan si Asep Kalong sebagai voice over. Dan pada episode kali ini menceritakan tentang seorang wanita tahanan Asgard yang berhasil kabur dan melarikan diri ke bumi. Bagaimana ceritanya? Langsung saja, gaskan! Series movie. Enjoy. Kisah diawali dengan sampainya si wanita dengan pria yang kemarin ia bawa pergi dari tunangannya di sebuah tempat yang saya sendiri tidak tahu tempat apa itu. Yang pasti di sana terdapat sebuah geng motor. Dan saat si pria sedang di dalam toko, si wanita dihampiri oleh ketua geng motor di sana. Mari kita perkenalkan. Dia bernama Dwayne, si ketua geng motor, dan si wanita bernama Lorelei. Saat si pria kembali, ia pun cemburu dengan sikap Lorelei yang tidak setia dengannya. Namun, Lorelei yang pada dasarnya memang hanya berniat memanfaatkan si pria, ia langsung membuang si pria begitu saja. Setelah itu, dengan kekuatan rayuan maut dan utang yang belum lunas, Lorelei merayu Dwayne untuk memperkenalkannya kepada anak buah Dwayne. Dan film pun baru dimulai. Saat ini kita diperlihatkan Sky yang sudah sembuh berkat bantuan obat dari tubuh alien Preketek. Tetapi Sky masih harus beristirahat dan diambil darahnya oleh Simmons untuk dijadikan penelitian. Setelah Simmons mendapatkan darah Sky, datanglah Ward untuk mengucapkan terima kasih kepada Sky. Karena berkat keberanian Sky, semua orang menjadi tahu kalau Mike masih hidup. Dan Agent Garrett akan terus melakukan pencarian Mike. Di sana Ward merasa kalau Mike sepertinya dijadikan bagian dari proyek Deadlock karena kaki barunya. Sementara itu, Simmons sudah melakukan banyak penelitian terhadap darah Sky dan Philip. Namun, Simmons tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh pada tingkat sel darah Sky dan Philip. Walaupun begitu, mereka tidak bisa memberitahu markas besar tentang GH325 karena Philip menyuruh Simmons untuk tidak memberitahu markas besar. Sedangkan Philip sedang mencari tahu keberadaan Direktur Fury. Tetapi Philip tidak mendapatkan informasi apapun. Kembali ke pesawat, mereka mendapatkan tugas untuk menyambut kedatangan seseorang dari Asgard di sekitar perbatasan California, Nevada. Dan mereka langsung bergegas pergi ke sana. Sesampainya di dekat tempat tujuan, muncullah sesuatu dari langit yang ternyata itu adalah wanita dari Asgard. Dia bernama Lady Sif, seorang wanita dari Asgard yang pernah membantu Thor perang di New Mexico. Dia datang untuk memberitahu kalau bumi sekarang dalam bahaya yang cukup besar. Karena itu, mereka langsung membawa Lady Sif ke pesawat. Saat sampai, Lady Sif sempat terkejut dikarenakan ia melihat Philip yang berhasil hidup kembali yang kabarnya pernah dibunuh oleh Loki. Ternyata tujuan Lady Sif ke bumi adalah untuk menangkap Lorelei, seorang tahanan Asgard yang berhasil kabur ke bumi untuk menggunakan salah satu jalan rahasia antar dunia milik Loki. Lorelei sendiri memiliki kekuatan yang bisa merubah dan membentuk hasrat pria untuk tujuannya sendiri. Dan ketika Lorelei sudah menyentuh si pria itu tidak akan bisa melawannya dan akan menuruti semua kemauannya. Dan mereka akan mencari keberadaan Lorelei dengan mengetahui aktivitas perampokan, pencurian, dan penyerangan dalam radius beberapa ratus mil dari sana. Benar saja, Lorelei dan pasukan geng motor sedang mencuri di sebuah bar, yang ternyata itu adalah bar milik istrinya Dwayne. Dengan bayaran yang cukup rendah dari sutradara, istrinya Dwayne harus dibunuh oleh Dwayne karena perintah dari Lorelei. It's not Rooster. I'm sorry, baby. You're making too much noise. Sementara itu di pesawat, Lady Sif dan Philip berhasil mengumpulkan laporan polisi sejauh radius 100 mil dalam 48 jam terakhir. Yang di sana Lady Sif dapat menemukan laporan polisi yang diduga itu adalah kejahatan yang dibuat oleh Lorelei. Dengan cepat, Ward dan Agent Mike langsung mendatangi Fitz untuk memilih senjata yang nantinya mungkin akan berguna untuk mereka. Setelah itu, datanglah Lady Sif dan mereka langsung bergegas ke tempat tujuan. Saat sampai, mereka pun langsung disambut oleh polisi yang sudah terpengaruh oleh Lorelei, dan aksi tembak-tembakan pun tak terhindarkan.
Setelah berhasil mengalahkan polisi di luar, Lady Sif dengan santainya masuk yang di sana terdapat banyak anggota geng motor Dwayne termasuk Lorelei, dan baku hantam antara Lady Sif dan geng motor pun terjadi. Sementara itu Ward di luar sedang bersenang ria baku hantam dengan Dwayne. Setelah Dwayne berhasil dikalahkan, muncullah Lorelei di atas yang entah dari mana dia naik. Yang pasti Lorelei turun tidak menggunakan tangga. Dengan kekuatan dari Asgard dan cicilan motor yang belum lunas, Ward pun terpengaruh oleh bejek-bejek mantra Lorelei, dan mereka akhirnya pergi dari sana menggunakan motor Dwayne. Singkat cerita, Shield pun kembali ke pesawat. Di sana Lady Sif sangat marah karena alat untuk menghentikan perbuatan jahat Lorelei rusak terkena tembakan saat perang. Karena itu, Philip meminta bantuan Fitz untuk memperbaiki alat itu. Kemudian Philip juga meminta Skye untuk melacak keberadaan Lorelei dan Ward menggunakan radar milik Skye. Setelah itu, Philip keluar dari ruangan Skye yang kemudian ia dihampiri oleh Simmons yang masih penasaran mengapa obat GH325 tidak boleh dikirim ke markas besar. Dan Philip menegaskan bahwa mereka harus menemukan Direktur Fury terlebih dahulu karena terdapat banyak misteri di dalam obat tersebut. Di sisi lain, Ward dan Lorelei telah sampai di sebuah hotel untuk check-in yang akhirnya pasti kalian sudah tahu. Singkat cerita, malam pun tiba. Lady Sif memperingati Agent May kalau Ward yang sekarang bukanlah Ward yang asli, karena Ward yang sekarang sedang terpengaruh sihir dari Lorelei. Kemudian datanglah Philip yang mengabarkan kalau mereka menemukan Lorelei dan Ward di sebuah hotel. Dengan cepat mereka pun langsung pergi ke hotel yang dimaksud. Tapi sayangnya saat mereka sampai di sana mereka tidak menemukan siapa-siapa. Singkat cerita, matahari pun tiba. Saat Philip, Agent May, dan Lady Sif sampai di pesawat, Fitz mengabarkan kalau alatnya sudah berhasil diperbaiki. Dan pada saat Fitz menghantar Lady Sif ke tempat barang itu disimpan, tiba-tiba Fitz mengurung Lady Sif di ruang kurungan sehingga membuat Lady Sif tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tiba-tiba lagi, pesawat secara tiba-tiba lepas landas yang ternyata itu adalah perbuatan Lorelei dan Ward yang entah kapan dan dari mana mereka masuk. Yang pasti Lorelei dan Ward sudah mempengaruhi Fitz untuk mengunci semua orang yang ada di pesawat kecuali Agent May dan Philip yang mungkin dia kelupaan. Dan benar saja, Fitz melaporkan kepada Philip kalau ia sudah mengurung Lady Sif di ruang kurungan dan menjaga ruangannya. Sementara itu, Agent May dengan santainya menghampiri Lorelei yang jelas dengan one punch nggak pakai main, Agent May dapat dengan mudah dikalahkan. Dan kita akan lebih dibuat emosi lagi karena Ward dengan santainya membuka pintu udara ruang kurungan sehingga membuat Lady Sif tersedot keluar pesawat. Setelah itu Ward keluar dari kokpit untuk membantu Lorelei menangani Agent May. Sedangkan Lorelei pergi untuk mengambil pedang milik Lady Sif di ruang kurungan. Sementara itu Philip mendatangi ruang rawat Skye untuk meminta bantuan Skye membuka pintu udara agar Lady Sif bisa masuk ke dalam. Karena ternyata Lady Sif masih bisa bertahan di luar pesawat. Sesampainya Lorelei di ruang kurungan untuk mengambil pedang Lady Sif, tiba-tiba Lady Sif sudah berada di sana dan menutup pintunya sehingga membuat pintu itu sekarang terkunci berkat bantuan Skye. Dan terjadilah duel yang ditunggu-tunggu. Akhirnya Lorelei berhasil dikalahkan sehingga membuat duel antara Agent May dan Ward terhenti karena sihir pada diri Ward telah hilang dan membuat Ward kembali sadar. Singkat cerita, malam pun tiba. Lady Sif sedang berpamitan kepada Philip dan Agent May untuk kembali ke Asgard membawa Lorelei pulang. Setelah mereka pulang, Agent May menyarankan Philip untuk memberitahu Skye kebenaran obat GH325. Mendengar saran itu, Philip mendatangi ruangan Skye dan menyuruh Fitz dan Simmons untuk keluar dari sana. Setelah itu, Philip memberitahu Skye bahwa obat yang diberikan kepadanya bersumber dari tubuh alien Preketek. Bukannya Skye takut akan efek samping yang akan terjadi ke depannya, Skye malah menyemangati Philip karena mereka berdua bersama-sama dalam bantuan obat itu. Karena itu, mereka akan mencari Direktur Fury agar misteri obat GH325 terpecahkan. Terakhir kita diperlihatkan yang ternyata Agent May mendengar percakapan Philip dan Skye. Kemudian Agent May melaporkannya kepada seseorang dengan berkata, "He knows. I repeat, Coulson knows." Begitulah kira-kira.
He knows. I repeat, Coulson knows. Singkat cerita, Sun gak pakai light pun tiba. Agent Antoine dan Agent Garrett baru sampai di sebuah kontrakan di kota Sydney yang jelas pasti harganya mahal. Tapi tiba-tiba muncullah Mike sehingga membuat pintu di sana menjadi rusak. Karena itu Agent Garrett dan Agent Antoine langsung melakukan perlawanan sehingga membuat Mike kabur dan membuat atap di sana menjadi bolong. Dan series Agent of S.H.I.E.L.D. episode 16 pun dimulai. Terlihat pesawat S.H.I.E.L.D. kedatangan beberapa agen dari markas untuk merencanakan penangkapan si dukun. Mereka mencurigai seorang agen S.H.I.E.L.D. yang diyakini memiliki kemampuan paranormal yang sekarang orang itu sudah dipecat dari S.H.I.E.L.D. Mereka menyusun rencana untuk menangkap orang yang mereka curigai dengan cara membagi tim menjadi 3 kelompok, yang masing-masing tim berisikan 2 orang, dan masing-masing tim akan diberikan titik koordinat si dukun dan diberikan identitas si dukun oleh Skye. Karena Skye sudah diizinkan untuk mengakses semua file rahasia S.H.I.E.L.D. dikarenakan saat itu juga Skye resmi menjadi bagian dari S.H.I.E.L.D. sehingga membuat Skye terharu. Kemudian Agent Hand dan Agent Sitwell berpamitan kepada Philip karena mereka harus kembali ke kapal S.H.I.E.L.D. untuk memberikan laporan. Sementara itu, Agent Garrett diberikan HP yang isinya terdapat titik koordinat yang dicurigai itu adalah tempat si dukun tinggal. Dan ketika jarak antar tim tidak lebih dari 1 mil, masing-masing tim bisa mengakses titik koordinat tersebut melalui HP mereka masing-masing. Sedangkan Simmons masih berusaha untuk mencari tahu efek samping dari obat GH325. Dan Agent May meminta Simmons untuk memberitahu Agent May terlebih dahulu ketika Simmons sudah menemukan efek sampingnya. Singkat cerita, mereka langsung melancarkan aksinya ke titik koordinat masing-masing pada saat siang bolong. Agent Ward dengan Agent Antoine, Agent May dengan Blake, dan Agent Philip dengan Agent Garrett. Mereka semua merasa pada saat mereka menuju lokasi yang mereka akan tuju, terdapat keanehan yang sepertinya sudah direncanakan si dukun, kecuali Blake yang di sana ia harus bertarung melawan Mike. Agent May yang baru datang pun langsung melaporkannya kepada Agent Han untuk kemudian ia melaporkannya kepada tim yang lain agar segera kumpul di lokasi Agent May karena Blake sudah dibuat tak sadarkan diri oleh Mike. Mengetahui hal itu, Mike langsung menembak Agent May lalu pergi begitu saja. Singkat cerita, tiba-tiba mereka sudah kembali ke markas S.H.I.E.L.D. yang mungkin saat tim yang lainnya tiba di lokasi Agent Mike. Mungkin mereka berdua sudah tak sadarkan diri dan Mike sudah tidak ada di sana. Jadi apa yang mau dicari? Entahlah. Di film tidak diceritakan, tapi saya bisa simpulkan. Mereka menetapkan bahwa si dukun adalah seorang agent S.H.I.E.L.D. yang sudah dipecat karena memiliki kemampuan paranormal. Orang itu bernama Thomas Nash. Dan Agent Han akan memberikan pasukan tambahan yang lebih banyak untuk menangani Mike dan Thomas Nash. Sementara itu, Simon sedang menyiapkan barang yang dibutuhkan untuk nantinya digunakan untuk melakukan penelitian terhadap program Deadlock di markas S.H.I.E.L.D. untuk sementara waktu. Deadlock sendiri adalah nama panggilan yang diberikan S.H.I.E.L.D. kepada Mike yang sekarang karena Mike yang sekarang tubuhnya sudah dipenuhi oleh alat buatan Cybertech dan Centipede sehingga membuatnya sangat kuat dan Mike hanya bisa menuruti perintah si dukun. Lanjut. Kemudian datanglah Agent Antoine yang mengajak Simmons untuk bersiap karena Agent Antoine akan menjadi pengawas Simmons selama Simmons tinggal di sana. Di sisi lain, Philip menyadari kalau Blake saat berusaha melawan Mike, ia menembakkan peluru sebanyak 6 kali yang padahal pistol tersebut hanya berisi 5 peluru. Dan ternyata peluru yang satu adalah label peluru Fitz, sehingga membuat mereka bisa melacak keberadaan Mike. Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung bergegas ke tempat Mike berada. Skye, running back in from the tactical van. Fitz. Setelah berhasil masuk, Fitz pun mengeluarkan mata-mata pemburu yang nantinya dapat berguna untuk menemukan keberadaan Mike. Skye yang membantu mereka melakukan penyergapan di dalam mobil van, ia menemukan Mike yang ternyata tubuh Mike sudah dipenuhi oleh alat Cybertech dan Centipede. Setelah itu, aksi kejar-kejaran pun terjadi.
Sampailah mereka di suatu titik yang ternyata di dalam terdapat Thomas Ness dengan kondisi yang sangat memprihatinkan sehingga ia hanya bisa berbicara melalui komputernya. Karena itu, SHIELD langsung menyaksikan penangkapan Thomas Ness. Belum juga Thomas Ness selesai berbicara, Ward dengan seenak jidat menembak Thomas Ness hingga meninggal, dan juga mereka semua belum mendapatkan informasi apapun darinya. Karena perbuatannya itu, akhirnya Ward menjadi tahanan SHIELD. Singkat cerita, bulan pun tiba. Ward di ruang kurungan mencoba menjelaskan bahwa dirinya hanya emosi dikarenakan semua perbuatan si dukun. Dari program Centipede, menjadikan Mike sebagai Deadlock, mencuri Philip, menyuruh Quinn menembak Sky, semuanya. Tapi Sky tidak bisa melakukan apa-apa karena Ward besok akan bertemu dengan Dewan Peninjau SHIELD. Setelah itu, Sky pergi menemui Philip yang sedang memikirkan sesuatu. Ternyata Philip hanya takut kalau Thomas hanya dijadikan kambing hitam oleh si dukun yang asli, karena Thomas tidak berbicara melainkan komputer yang berbicara. Sampai akhirnya mereka menyimpulkan bahwa si dukun yang asli bukanlah benar-benar dukun, melainkan seorang agen SHIELD tingkat tinggi yang menyamar di antara mereka dan mengetahui semua informasi di pesawat SHIELD. Dengan cepat Philip langsung menghampiri Ward sebagai tersangka dan menyuruhnya mengaku siapa yang menyuruh Ward untuk menembak Thomas. Dan pada saat yang bersamaan, Fitz menemukan telepon tanpa izin yang dimiliki Agent May entah untuk menghubungi siapa. Yang pasti Fitz tertangkap basah oleh Agent May untuk kemudian Fitz kabur dan melaporkannya kepada Sky. Mengira Agent May adalah impostornya, Sky langsung menyuruh Fitz untuk memutus kabel yang terhubung pada telepon Agent May. Sehingga pada saat Agent May akan melaporkan sesuatu kepada orang yang ada di telepon itu, tiba-tiba jaringannya terputus dan Agent May langsung mengambil pistol untuk memburu si pelaku. Sementara itu, Sky langsung melaporkannya kepada Philip. Kemudian saat Agent May sedang mencari si pelaku, tiba-tiba Put it down. Put it down, May. ya, Philip dan Sky sudah mengepung tempat itu sehingga Agent May tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Agent May disuruh Philip untuk memberitahu siapa orang yang ada di dalam telepon itu. Namun Agent May tidak mau memberitahu, sehingga membuat Philip menyimpulkan kalau Agent May adalah bosnya Mike yang selama ini dicari. Tapi tiba-tiba pesawat mereka merubah jalur terbangnya menuju tempat yang mereka sendiri tidak mengetahui arah tujuannya. Hal itu membuat Philip semakin yakin kalau si dukun yang selama ini mereka cari adalah Agent May. Walaupun Agent May sudah menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui kemana tujuan pesawat mereka karena memang yang merubah arah pesawat mereka adalah Agent Han. Except Agent Coulson. He's mine. Dan film pun bersambung.